Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Laksono, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, NIM 362110011, Program Studi Teknik Sipil. Dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini, STMT. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus terkait kasus hukum media sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Pengertian media sosial. Media sosial atau sering disalah-tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Contohnya Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dalam bermedia sosial, kita juga diawasi oleh Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dan atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain: 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang tertuang dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik, yang tertuang dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yang tertuang dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik, yang tertuang dalam pasal 16 dan pasal 15 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Beberapa cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain: 1. Konten ilegal, yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, yang tertuang dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal, yang tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, intersepsi ilegal, yang tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang ITE. Yang keempat, gangguan terhadap data, yang tertuang dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem, yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Yang keenam, penyalahgunaan alat dan perangkat, yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang ITE. Maka dari itu, adanya Undang-Undang ITE ini berupaya supaya kita menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena dalam bermedia sosial banyak orang atau informasi atau pengguna yang terjerat hukum gara-gara media sosial. Contoh kasus hukum media sosial, contoh Buniani. Selasa 14 November 2017, Buniani divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buniani jadi tersangka berawal dari laporan komunitas muda Ahok Jarot atau disebut Kotak Aja ke Polda Metro Jaya pada tahun 2016 lalu. Kala itu, Mu'annas Alaidid, ketua Kotak Aja, menilai video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang diunggah Buniani di akun Facebooknya dianggap memprovokasi masyarakat. Buniani mengunggah potongan video Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Dalam video yang diunggah pada 6 Oktober 2016 itu, ada 3 kalimat yang menyeret Buniani di penjara, yakni penistaan terhadap agama, Bapak Ibu atau pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 dan masuk
neraka juga Bapak Ibu dibohongi. Dan kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini. Sebelum divonis 1,5 tahun, Buniani menjalani 19 kali sidang. Kuasa hukum Buniani sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya pada hari Senin 26 November 2018, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa Buniani. Jumat 1 Februari 2019, Buniani dipanggil ke Kejaksaan Negeri Depok pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian ditahan setelah vonis dijatuhkan pada November 2017 lalu. Ini salah satu contoh mengkomen atau memposting, atau bisa disebut dengan kasus media sosial yang cukup terkenal pada masa itu. Sekian video yang saya sampaikan, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.